Yang kedua yaitu sambutan dari pengurus Masjidatul Falah Desa Kelut yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Surya Effendi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang mana pada pagi yang mulia ini kita diberi kesehatan. Hadirin wa hadirat sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menyampaikan beberapa perkembangan keuangan Masjid Wadul Falah Desa Kelut, mulai dari sebelum Ramadan sampai pada malam 1 Syawal 1446 Hijriah. Bulan Ramadan berjumlah 11.123.500 rupiah. Kemudian penerimaan selama bulan Ramadan mulai dari 1 Ramadan sampai 1 Syawal 1446 Hijriah berjumlah 32.470.000 rupiah. Kemudian ada pun uang keluar selama bulan Ramadan, yakni pembelian alas kaki untuk kegiatan penceramah dan imam, kemudian untuk kegiatan khotib Jumat dan honor garim. Seterusnya biaya-biaya lainnya, biaya rehab ataupun perbaikan seperti buah-buah roda stainless untuk pagar masjid Wadul Falah dan lain-lain. Semuanya berjumlah 6.010.000 rupiah. Jadi saldo kas Masjid Wadul Falah Desa Kelut sampai malam 1 Syawal 1446 Hijriah berjumlah 37.583.500 rupiah. Ibadah kurban Masjid Wadul Falah Desa Kelut untuk sapi pertama sudah penuh, kemudian untuk sapi kedua juga sudah penuh, kemudian untuk sapi ketiga baru 4 orang. Jadi kami selalu menunggu kedatangan Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, masyarakat Desa Kelut dan sekitarnya untuk beribadah kurban di Masjid Wadul Falah Desa Kelut. Jantan dan anak betina Desa Kelut yang pulang dari perantauan dan bersalat Id bersama di Masjid Wadul Falah Desa Kelut, harapan kami semoga anak jantan maupun anak betina kita yang ada di perantauan untuk senantiasa memberikan dukungan serta perhatian untuk pembangunan Masjid Wadul Falah Desa Kelut. Hari ini yang bertindak sebagai imam maupun khatib yaitu dari RT 1. Sebagai imam adalah Bapak Hermanto dan sebagai khatib adalah Saudara Muhammad Haikal Al-Farido. Hadirin jemaah sidang salat Idul Fitri yang kami hormati,
Sejak pemerintahan desa Kota Teluk yang sudah memasuki tahun yang ke-6 ini, pemerintah desa telah dapat menyelesaikan beberapa program, di antaranya pembangunan fisik dan non fisik di desa yang kita cintai. Oleh karena itu, besar harapan kami selaku kepala desa Kota Teluk untuk dapat terus membangun desa ini. Di tahun 2025 ini kita berencana untuk membangun drainase yang menjadi permasalahan setiap datangnya curah hujan yang sangat tinggi yang kita rasakan akhir-akhir ini, terutama di sepanjang RT 01 sampai RT 03 tentunya. Dalam pembangunan ini, pemerintah desa tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari kita semua, terutama dari kaum anak. Untuk kedepannya, saya selaku kepala desa Kota Teluk maupun secara pribadi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh warga desa Kota Teluk. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan dalam menyambut kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Saya sebagai kepala desa Kota Teluk menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kebersamaan dan kerjasama seluruh warga dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desa kita selama bulan suci Ramadan ini. Saat ini kita memasuki masa yang penuh dengan kabar kebahagiaan dan kemenangan setelah melewati bulan Ramadan dengan berbagai tantangan dan cobaan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh warga desa Kota Teluk untuk terus menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama, serta memperkuat tali silaturahmi dengan tetangga, keluarga dan kerabat. Mari kita sambut Idul Fitri dengan penuh kegembiraan dan semangat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup kita serta lingkungan sekitar. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah salat silaturahmi yang dimuliakan Allah, semenjak dalam pemerintahan kami lebih kurang 6 tahun memasuki tahun ke-6, terdapat banyak kesalahan. Saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah, mata yang salah pandang, tangan yang salah lambai, lidah dan bibir yang salah ucap, yang mungkin menyayat dan menyakiti hati bapak-bapak, ibu-ibu warga desa Kota Teluk. Selama ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan adapun secara pribadi dan sebagai kepala desa Kota Teluk, kalaupun ada kesalahan dari bapak-bapak, ibu-ibu, kami terlebih dahulu telah memaafkannya. Yang hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan selamat melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Akhir kata kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari perwakilan anak jalanan yang berada di luar daerah. Dalam hal ini disampaikan oleh Saudara Mufakhirul Ardi, SPD MPD. Waktu tempat kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kota Teluk beserta dengan staf, yang terhormat Ketua
beserta dengan anggota yang terhormat pengurus Masjid Dawatul Falah Desa Pertuluk beserta dengan anggota, hadirin hadirat jamaah sidang salat Id 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Miladiah. Puji serta syukur dari anak jantan dari perantauan yang jauh, termasuk juga saya yang cukup jauh merantau di daerah timur, daerah Lombok. Tidak jauh kata kita, jauh kata jauh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjalan 4 tahun merantau, hari ini berkesempatan hadir berkumpul kembali bersama masyarakat keluarga dalam mengikuti ibadah bersama Idul Fitri pada tahun 2025 ini. 2 tahun yang lalu mungkin kita tidak berkesempatan hadir dengan berbagai konflik COVID, sehingga kita pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali menikmati masjid yang sangat megah ini. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan sebagai perwakilan anak jantan dari perantauan. Saya merasa terharu dan bangga bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan masyarakat dalam suasana yang penuh kehangatan ini, meskipun berada di jauh perantauan. Hati dan jiwa tetap terpaut pada kampung halaman. Kami yang merantau tidak hanya membawa cita-cita dan harapan pribadi, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk turut berkontribusi pada kemajuan desa tercinta ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Sebagai bagian dari generasi yang berusaha untuk mewujudkan masa depan lebih baik, kami berkomitmen untuk mendukung setiap langkah dalam pembangunan desa, khususnya dalam pembangunan masjid yang menjadi pusat ibadah dan dakwah. Masjid bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga tempat kita membina ukhuwah, mendidik generasi penerus bangsa, dan memperkuat fondasi moral serta spiritual masyarakat. Pembangunan masjid ini adalah simbol dari kemajuan yang tidak hanya terlihat dari fisiknya saja. Perlu adanya pengisian isi dari masjid itu sendiri, tetapi juga dari nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat untuk maju bersama. Dengan masjid yang kokoh yang kita cintai ini, kita berharap akan terlahir generasi-generasi yang lebih baik, generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Selain itu, kita juga harus mendukung perkembangan, terutama pada bidang saya sendiri, itu di bidang pendidikan. Siapa lagi yang akan mendukung kemajuan pendidikan di desa kita ini, semajukan desa yang kita cintai ini? Betina dari perantauan selalu mendukung kemajuan pembangunan desa yang kita cintai ini, baik dari segi materi maupun dari segi yang lainnya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh warga desa Pertuluk yang selalu kami rindukan pada setiap tahunnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Miladiah. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga saja kecintaan kita kepada beliau selalu bertambah, tidak pernah punah, dan kita berharap semoga ungkapan sholawat yang selalu membahasai lidah kita untuk menjadi orang yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nantinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita merayakan Idul Fitri, hari kemenangan bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Maka pada kesempatan Idul Fitri kali ini kami menyampaikan khutbah Idul Fitri dengan tema memaknai hari kemenangan di tengah tantangan zaman. Namun kemenangan di sini bukan hanya sekedar kita menahan makan, menahan lapar di siang hari. Bukan pula kita takut untuk berbuat maksiat. Bukan pula takut untuk berbuat dosa, berbuat korupsi hanya di bulan Ramadan. Bukankah Tuhan yang sama, Allah yang sama yang kita sembah di bulan Syawal, Allah yang sama yang kita sembah di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan-bulan selanjutnya? Bukan juga sekedar kita hanya menambah pakaian baru, akan tetapi hakikat dari kemenangan di sini adalah keberhasilan kita dalam meningkatkan ketakwaan. Selain dari itu, kita bertekad mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada momen Idul Fitri ini, kita juga selayaknya mempererat kembali hubungan dengan antar saudara, antar sesama masyarakat RT Desa Teluk, baik itu maupun antar desa sekitar, pun antar umat Islam di seluruh dunia dari manapun berasal. Dalam ajaran din Islam, kita diajarkan bahwa hablum minannas sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan alfa, baik disengaja maupun tidak sengaja, dengan perkataan, dengan perbuatan, kepada keluarga, kepada saudara kita, kepada keluarga, maupun kami tidak sadar bahwa Allah mengampuni, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nur ayat 22. Kemudian kemenangan adalah ketika kita mampu menjaga ketakwaan kita setelah Ramadan berlalu. Kembali ke kita berarti kembali pada kesucian, baik dalam hati, perilaku, maupun hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita antar sesama manusia. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan mata air. Quran surat Al-Hijr ayat 40. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di hari yang suci ini, mari kita renungkan pentingnya menjaga persaudaraan dalam persatuan di tengah masyarakat desa Teluk yang kita cintai ini. Islam mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni,
saja, bahkan juga orang dewasa sekalipun. Nauzubillah. Kita sebagai negara muslim terbesar dunia, hendak sampai kapan kita kalah dengan negara-negara barat sana yang mayoritas masyarakatnya non-muslim, tapi di tengah masyarakatnya mereka menerapkan ajaran Islam, walaupun mereka tidak tahu sekalipun, walaupun mereka tidak berhijab, tapi mereka bersih, elok untuk dilihat. Sepatutnya itu adalah ajaran Islam yang harusnya kita contoh, apalagi kita adalah negara muslim terbesar di dunia. Imanmu tidak dilihat dari hitam ke lingung karena saking lamanya engkau bersujud. Imanmu tidak dilihat karena peci putih, baju putih, dan kain putihmu yang tak bernoda. Tapi imanmu akan dilihat dan akan dinilai oleh Allah SWT dari hatimu dan dari ibadahmu. Berbuatlah sesukamu sekarang. Silakan engkau korupsi beribuan triliun rupiahnya. Engkau curangi rakyatmu, engkau zalimi rakyatmu, engkau bohongi harga, dan engkau curangi timbangan. Tapi ingat, semua perbuatanmu itu tidak luput serta sangat diketahui oleh Allah SWT, serta akan kamu bertanggungjawabkan di mahkamahnya Allah kelak di akhirat. Sanggup ia tidur pulas mengigau dalam mimpinya, tapi tetangganya kelaparan, rakyatnya disakiti, umatnya dizalimi, rakyatnya menderita, pengangguran merata di mana-mana, baik di desa maupun di kota-kota. Mereka itulah para pendusta agama. Pendusta agama bukanlah orang-orang yang mengolok-olok hijab, bukan orang-orang yang mengejek-ejek syariat Islam. Mereka jelas kafir. Pendusta agama adalah mereka yang berbuat zalim, berlaku tidak adil, berbohong, walaupun mereka tetap sholat, mereka tetap berpuasa, tapi mereka wadzalikan ladzi yad'ul yatim. Mereka membiarkan anak yatim tidak makan. Mereka telah disumpah jabatan di atas Al-Quran, tetapi mereka zalim. Mereka korupsi hingga triliunan rupiah jumlahnya, bahkan ribuan triliun jumlahnya, tidak bisa kita menghitung, menyelewengkan kekuasaan. Begitulah manusia sekarang ini. Seandainya ia diberi satu lembah emas, maka niscaya ia akan meminta satu lagi kepada Allah. Kurang dan kurang, tidak pernah bersyukur. Maka dari itu, Ramadan ini mengajarkan kita bagaimana dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib, betapa lapar mata, rasanya bisa muat semuanya di tangki perut, lapar mata. Namun apabila diminumnya segelas air putih, tidak sedikit yang langsung merasa kenyang. Kemana nafsu yang menggebu-gebu tadi? Maka dari itu, nikmat dunia hanya sementara, hanya kecil dari sekian banyak. Dunia hanya antara azan dan sholat, tapi akhirat selama-lamanya. Ada awal, tiada akhir, abadi selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Jangan biarkan perbedaan pendapat atau latar belakang memecah belah di desa Kutu yang kita cintai ini. Kita adalah satu umat yang harus bersatu dalam satu keyakinan. Manusia memang makhluk yang suka menyalahkan. Leher sakit ketika bangun tidur pun manusia akan menyalahkan bantal. Oleh karena itu, jangan kita mudah untuk memotong pendapat orang lain dengan perspektif kita sendiri. Jangan pula kita terlalu fanatik terhadap sesuatu sehingga kita menolak segala bentuk kebenaran, segala bentuk pendapat, meskipun itu baik bagi kita. Marilah kita senantiasa berpikiran terbuka dalam kebenaran, dalam kebaikan. Namun terlepas apapun capaian yang telah kita raih, kesungguhan upaya yang telah kita lakukan perlu disyukuri. Tidak hanya dengan kemampuan hati dan ungkapan lisan, tetapi juga dengan tindakan yang implementatif dan transformatif. Kita wajib mewujudkan rasa syukur dan pengagungan itu selain melalui takbir dan sejenisnya, juga yang tidak kalah penting melalui kegiatan nyata dengan
mengaktualisasikan dan membumikan segala anugerah Allah ke dalam kehidupan sosial yang dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan bersama di desa Kutulu yang kita cintai. Kemudian kita senantiasa untuk bersinergi dalam membangun masjid yang kita cintai ini, baik dengan materi dan non materi. Kemudian tantangan untuk generasi muda desa Kutulu adalah bagaimana caranya dengan adanya pembangunan masjid Darul Falah kita cintai ini, kita dapat menyelaraskan antara kitab dan intek, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tapi juga iman dan takwa. Hal ini tentunya harus melibatkan unsur 4 jenis, yakni pemerintah desa khususnya, kaum ulama, cerdik pandai, Bupati dan imam dan komunitas untuk terwujudnya kegiatan positif untuk menghidupkan kegiatan di masjid yang kita cintai ini. Memakmurkan masjid dengan unsur 4 jenis itu hadir dalam sholat berjamaah. Hal ini merupakan kesempurnaan dalam sholat. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun kecil apapun, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika hatimu berada dalam kesunyian karena ada orang terkasih dan tersayang, masih terbayang senyum mereka, di mata kita, rasanya mereka masih hadir di tengah kita, rasanya mereka masih ada di tengah-tengah kita. Tahun-tahun sebelumnya, nenek kita, ayahanda kita, paman kita, kakek kita, ibunda kita yang telah mendahului kita, saudara kita, bahkan saudara-saudara kita yang berada di perantauan yang tidak dapat hadir hari ini karena satu dan lain hal, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkanlah Allah dalam hatimu, maka keteramanlah yang akan engkau dapatkan. Mari kita lapangkan dada kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali fikri dan menjadi orang-orang yang hidupnya bahagia. Minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima nikmat niat baik kita dan amal kita, serta Allah jadikan hari-hari kita selama setahun ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minna wa minkum fi kulli amin wa antum bi khair. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya puasa telah kita lakukan, Idul Fitri pun sedang kita rayakan, dan manakala kegiatan berhari raya itu berakhir, maka marilah kita mulai kembali aktivitas kita untuk mencapai kebahagiaan di hidup di dunia maupun kebahagiaan di hidup di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat. Ya Allah, kami jika sampai saat ini langkah kami untuk berada di jalan-Mu, tunjukkan maka luruskanlah agar kami tidak tersesat. Ya Allah, jika sampai saat ini kami masih mengingkari ayat-ayat-Mu, maka berikanlah kami sinar hidayah-Mu ya Allah, agar kami mampu menerima, memenuhi serta menaati dan melaksanakan sebagai ibadah. Ya Allah dan Tuhan kami, ampunilah kami jika dalam diri kami masih terdapat angkuh dan sombong. Gunakanlah pada saat ini kami sedang mengalami krisis kepercayaan. Jernihkanlah pikiran para pemimpin kami, putihkanlah hati mereka, tegarkanlah langkah mereka sekokoh gunung dan tinggi dalam memajukan dan membangun negeri bangsa negara Indonesia, serta luaskanlah wawasannya seluas langit dan bumi. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin dan orang-orang yang telah mendahului kami, ayah ibu kami, ya Allah, paman kami, kakek kami, dan saudara kami.
rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi